Selamat siang, Dr. Michael dan teman-teman. Saya Lafitz Leonhard Winardi dengan nomor NIM 172022014 dari kelas RPLA 1. Hari ini saya akan mempresentasikan presentasi yang bertema katarak. Oke, pertama, pengertian katarak. Katarak adalah penurunan progresif kejernihan lensa. Lensa menjadi keruh atau berwarna putih abu-abu dan ketajaman penglihatan berkurang. Katarak terjadi apabila protein-protein lensa yang secara normal transparan terurai dan mengalami koagulasi. Gejala-gejala pada katarak. Yang pertama, penglihatan kabur dan keruh. Ketika berada pada tahap awal katarak, biasanya mengeluh penglihatan kabur atau penglihatannya buram. Yang kedua, penglihatan ganda. Kondisi yang disebut diplopia ini terjadi jika melihat dua gambar dari satu objek. Lalu, sensitif terhadap terang cahaya. Keruhnya lensa mata pada penderita katarak menyebabkan mata sensitif terhadap cahaya. Yang keempat, warna memudar. Katarak membuat warna objek semakin memudar, sebab keruhnya lensa menjadi warna yang asli tampak lebih muda. Dan yang terakhir, sering ganti lensa kacamata. Pasien sering mengganti kacamata dikarenakan karena kacamata tidak nyaman dan masih merasa buram. Hal ini sebenarnya merupakan keruhnya lensa mata yang semakin tebal. Pemeriksaan fisik pada katarak. Yang pertama, ketajaman penglihatan. Pada pasien katarak, hal pertama yang dilakukan menilai tajam penglihatan menggunakan Snellen chart untuk membedakan apakah penurunan tajam penglihatan disebabkan oleh katarak atau hanya gangguan refraksi. Yang kedua, pemeriksaan struktur mata. Pemeriksaan struktur mata meliputi posisi kesejajaran mata, pemeriksaan pada alis, mata, kelopak mata, konjungtiva, sklera, dan kornea mata menggunakan alat slit lamp. Lalu yang ketiga, pemeriksaan tonometri. Setelah pemeriksaan ketajaman penglihatan dan pemeriksaan struktur mata, selanjutnya dilakukan pemeriksaan tekanan bola mata. Tekanan bola mata juga harus diukur dengan tonometri, karena pada lensa katarak bagian anteros posterior lensa lebih memanjang, sehingga penekanan ke arah anterior sering terjadi. Hal ini dapat meningkatkan tekanan bola mata. Lalu pemeriksaan penunjang pada katarak. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium biasanya dilakukan pada penderita penyakit sistemik seperti pemeriksaan tensi darah dan pemeriksaan gula darah pada pasien. Yang kedua, retinometri. Pemeriksaan menggunakan retinometer Hin untuk memperkirakan atau memprediksi ketajaman penglihatan pasien dengan koreksi. Yang ketiga yaitu biometri. Pemeriksaan biometri dilakukan untuk menentukan kekuatan IOL atau intraocular lens yang akan digunakan. Pemeriksaan biometri membantu menentukan kekuatan IOL dengan memeriksa kekuatan refraksi kornea, ELP atau effective lens position, kekuatan refraksi yang diinginkan, vertex distance, dan axial length. Teknik operasi katarak. Teknik operasi katarak ada 5, yaitu ICCE, ECCE, SICS, PHECO, dan femtoemulsification. Yang pertama, ICCE atau intracapsular cataract extraction. Operasi katarak teknik ICCE atau ekstraksi katarak intrakapsular dilakukan dengan cara lensa secara utuh dikeluarkan dengan keseluruhan kapsul lensa. Yang kedua, ECCE. ECCE atau ekstraksi katarak ekstrakapsular dilakukan dengan membuang kapsul anterior, mengeluarkan nukleus lensa dan meninggalkan bagian kapsul posterior untuk implantasi lensa intraokular. Yang ketiga, small incision cataract surgery atau SICS, melibatkan pengangkatan inti lensa melalui lubang kecil di kapsul anterior dengan retensi integritas kapsul posterior, membuat sayatan terowongan sklera kecil. Yang keempat, PHECO. Prosedur operasi katarak phacoemulsifikasi melibatkan penggunaan perangkat ultrasound frekuensi tinggi untuk menghancurkan lensa keruh menjadi potongan-potongan kecil, lalu dikeluarkan dengan lembut dari mata melalui penyedotan. Yang kelima yaitu femtophacoemulsifikasi, melibatkan pengangkatan nukleus lensa melalui lubang di kapsul anterior dengan retensi integritas kapsul posterior. Operasi katarak dengan laser merupakan terobosan operasi katarak tercanggih menggunakan laser
femtosecond dengan tingkat akurasi yang tinggi yang menjalankan keseluruhan proses operasi katarak menggunakan sinar laser tanpa pisau bedah. Edukasi pasca katarak. Yang pertama, menggunakan obat tetes mata yang telah diresepkan sesuai instruksi dokter. Cuci tangan dengan air dan sabun sebelum menggunakan obat tetes mata. Jika tetes mata lebih dari satu, diberi jarak 2 atau 3 menit untuk tetes selanjutnya. Yang kedua, kenakan pelindung mata atau dop mata termasuk saat tidur. Dop mata dilepaskan saat kontrol dan tidak perlu menggantinya di rumah. Lalu, mata tidak boleh terkena air, kucek, atau terbentur selama 3 minggu. Tidak boleh mengangkat barang lebih dari 5 kilo selama 3 minggu. Lalu hindari batuk dan bersin keras. Obat dari penyakit lain seperti darah tinggi, gula, dan lain-lain tetap diminum seperti biasa. Tidak ada pantangan makanan kecuali berhubungan dengan penyakit sebelumnya. Yang terakhir, bila mata nyeri, merah, bertambah buram, atau ada reaksi alergi, segera kontrol. Ya, sekian dari presentasi saya. Saya Lapis Leonard Winardi, undur diri. Terima kasih.